Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati wa ba'd. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Syuhada yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita bersyukur, senang karena bisa hadir di Syuhada untuk subuh berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita semua insya Allah akan menjadi salah satu bagian dari amal soleh kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan subuh hari ini kita lanjutkan bicara buku Islam, ya, yaitu tentang alam barzakh, ya. Karena saya kira masih banyak yang tersisa yang penting kita ketahui. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis ini tadi tema itu sudah selesai, Pak. Pindah ke tema kedua. Mahaluman mata min atfalil muslimina fil barzakh, ya. Bagaimana keadaan anak-anak kaum muslimin di alam barzakh? Ya kan, bagaimana keadaan anak-anak itu yang meninggal, ya. Itu posisi mereka di alam barzakh berdasarkan informasi hadis-hadis Nabi yang sahih. Nulis berkata bahwa tidak ada perdebatan bahwa nasib anak-anak yang meninggal itu, baik muslim maupun musyrik, mereka akan berada di surga. Ya, mereka akan berada di surga. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cuman penulis ini memberikan beberapa kaidah, ya. Yang pertama bahwa annahum fil jannati fi kafalati Khalilir Rahman Ibrahim wa zawjuhu Sarota alaihima assalam, ya. Bahwasanya anak-anak itu ini kan kita orang boleh punya umur tapi belum tentu tua atau belum tentu muda. Ada yang Allah takdirkan bayi-bayi balita masih umur bulanan tahun sudah wafat, ya, mereka belum balik, ya. Nah, di surga itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berada dalam pangkuan atau pengawasan Nabi Ibrahim dan Sarah, ya. Jadi saya kira informasi yang menarik, Pak, ya, bahwa anak-anak yang meninggal dunia itu dari dulu sampai sekarang, ya, itu berada dalam bimbingan, dalam pengawasan dan pendampingan, ya, Nabi Ibrahim dan Sarah. Kata Nabi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dianggap Sahih Al-Albani, ya, Ibnu Hibban dan imam-imam yang lain, dzarariyul muslimina fil jannati, bahwa keturunan-keturunan kaum muslimin itu, ya, mereka akan berada di surga. Yakfuluhum Ibrahim, yang menjadi penanggung jawabnya, ya, pembimbingnya atau pendampingnya adalah Nabi Ibrahim, ya. Kaidah yang kedua, annahum yal'abuna wa yamrahuna fil jannati, bahwasanya anak-anak itu mereka bermain bebas di surga itu. Wa yasrahuna fiha haitsu sya'u, mereka berlari berada di tempat yang mereka suka, ya. Wala yamna'uhum min dzalika, tidak ada yang bisa menghalang-halangi sampai hari kiamat datang. Ya, saya kira memang adil, ya, karena anak-anak itu kan tidak berdosa, ya kan? Usia-usia 1 bulan, 2 bulan meninggal,
Masa kemudian Allah siksa? Ya kan? Nah, mereka kumpulkan. Nah, karena mereka tidak bisa layaknya anak-anak, harus ada yang mimpin. Nah, pemimpinnya itu adalah Nabi Ibrahim dan Sarah. Itu kira-kira masa depan yang kita akan lihat. Ya. Kata Nabi, aku pernah dimasukkan ke alam barzah. Aku didampingi oleh dua malaikat. Ya. Fa'idha ana bigilmanin yal'abuna bainan nahraini. Saya kemudian dibawa ke sebuah sungai besar. Dan di sana ada anak-anak yang sedang bermain. Saya bertanya, Nabi bertanya kepada malaikat, man haulai? Siapa mereka itu? Ya. Qala haulai dzarariyul mu'minina. Kata malaikat itu adalah keturunan atau anak cucu dari orang-orang beriman, ya. Hadisnya hadis sahih. Nah, jadi kira-kira kalau kita, ini juga yang sering kita dengar Bapak dan Ibu sekalian, ya. Uh, ini juga yang menjadi sebab, ya. Makanya kalau kita lihat anak kecil, balita yang meninggal itu sebenarnya bagus, ya, dalam hitungan alam barzah untuk orang tuanya. Kata Nabi, hatta yudkhilahullahu wa abahul jannah. Karena itu juga kalau orang tuanya, keluarganya sabar, anak itu nanti akan menarik anaknya ke dalam surga. Nah, itu kira-kira berita gembira, ya. Kemudian yang ketiga, ini juga informasi baru menurut saya, ya. Bahwasanya ada anak-anak yang meninggal dalam suasana menyusui. Tapi tiba-tiba entah karena sesuatu dia meninggal. Ya kan? Meninggal pada posisi dia lagi menikmati susuan atau ASI ibunya. Ya. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, dia atau bayi itu akan menemukan ibu yang menyusuinya di surga. Ya. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, ya. Tuwfiya Ibrahimu ibnu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat putra Nabi Ibrahim wafat. Putra Nabi itu anaknya namanya Ibrahim, ya kan? Ya. Pernikahan beliau dengan Maria al-Qibtiyah. Ibrahim itu meninggal di usia berapa, Pak? Sittata asyara syahran. 16 bulan. 16 bulan Ibrahim anak Nabi itu meninggal. Usia dia menyusui. Kata Nabi, idfanu bil baqi. Ya. Itu bayi itu tetap dikuburkan di Baqi'. Ya. Fa inna lahu murdian yutimmur radha'ata fil jannati. Sesungguhnya nanti dia akan memiliki ibu yang akan menyusui dia di surga. Nah, itu hadis itu adalah perawi tentang masa depan. Jadi alam barzah ini nggak boleh dikarang-karang. Ya, tidak boleh dikarang-karang, dianalisa. Dia harus sesuai dengan informasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya kira dua diskusi ini, Bapak dan Ibu sekalian, yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini, sebenarnya masih banyak, tapi saya sudah lihat sudah pada khusyuk semua ini, ya. Katanya kalau ada yang menyampaikan materi, yang lain pada nunduk-nunduk, berarti pembawa materinya itu sukses memberi ketenangan, ya, insya Allah, ya. Kita buka dengan diskusi kalau ada, kalau tidak ada kita seperti biasa kita siap-siap ke belakang. Baik, jazakallah khairan kasiran pada guru kita, Pak Ustadz Yasir, yang telah memberikan dua tema pada pagi ini tentang alam barzah. Yang pertama tentang 5 keutamaan Nabi di alam barzah atau di alam kubur. Dan yang kedua tadi mengenai pertanyaan apakah anak-anak
itu bagaimana keadaannya di alam barzah. Nah, apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir di sini, kami persilahkan. Namun akan kami bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari Pak Untung yang mengikuti melalui online. Assalamualaikum, izin tanya Ustadz, bahwa Nabi Isa belum wafat, keyakinan umat Islam, dan bahwa para nabi di alam barzah mereka sholat. Apakah Nabi Isa belum wafat? Atau mungkin ada hadis yang menerangkan ini? Syukron. Iya. Kalau kita baca surat An-Nisa, seperti itu beritanya. Ya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ya. Mereka itu tidak membunuh, tidak menyalib Isa. Tapi kemudian dia diangkat ke langit ya, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, pertanyaannya kemudian Isa kemana? Apakah dengan usia dengan lama seperti ini Isa masih hidup? Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, para ulama mengatakan atau Al-Qur'an pun mengatakan bahwa tidak ada orang yang bisa usianya panjang. Walaupun misalnya tentang Nabi Khidir, sebagian orang mengatakan Nabi Khidir sampai hari ini masih hidup. Ya, ternyata itu terbantahkan dan terbantahkan dengan 4 dalil. Pertama dalil Al-Qur'an. Ya. Kata Allah, afa imitta humul khalidun. Wahai Muhammad, apabila engkau mati, memang mereka bisa abadi. Tidak ada yang bisa abadi. Ya. Kemarin ada kan video yang menyebar itu, kalau mau ketemu Nabi Khidir itu pergi ke laut. Jangan-jangan dia ada di sana. Ya. Nah, saya kira ini adalah pemahaman yang Al-Quran sendiri mengkanter itu. Ya. Kemudian dari sisi hadis juga, ya. Saya kira banyak hadis-hadis yang meriwayatkan betapa para nabi dan orang-orang soleh itu memiliki umur yang terbatas. Yang ketiga dari sisi logika, ya. Fungsi kita hidup di dunia itu ada 3, Bapak dan Ibu sekalian. Fungsi jadi ahli ibadah, fungsi jadi khalifah, fungsi memakmurkan. Kalau Nabi Khidir ini muncul 3 pesan, 3 misi hidup tidak dijalankan, untuk apa hidup? Misalnya tersembunyi di sebuah tempat kapan-kapan muncul, untuk apa kan? Visi itu tidak jalan. Nah, 3 alasan ini saya kira yang mengkanter tentang. Nah, terkait dengan Nabi Isa itu wallahu a'lam bishawab, ya. Sebagian yang saya pernah baca itu Allah angkat, ya Allah angkat, kemudian dia diwafatkan, ya. Makanya dalam istilah itu kan ada wafat Isa, ya. Ya kan? Pada waktunya nanti dia akan diturunkan. Ya, menjelang hari kiamat itu salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah Isa akan turun. Sebagian juga ada yang sedikit berlebih-lebihan karena Isa itu belum menikah. Nah, salah satu visi nanti dia turun ke bumi mencari jodoh. Ya kan? Ya, siapa tahu dia jodohnya di sekitar syuhada kan. Tapi itu informasi yang namanya juga alam seperti ini, orang banyak berspekulasi. Tapi saya kira perlu kita memahaminya dengan standar-standar yang seperti itu, ya. Nah, di alam barzah itu dalam kitab ini saya kira panjang lebar dibahas, ya. Di alam barzah itu Nabi Isa hidup, ya. Kata Nabi SAW, ketika saya Isra dan Mi'raj itu bertemu dengan Nabi Isa. Bahkan saya lihat, kata Nabi, saya melihat Nabi Isa itu bertemu dengan Nabi Musa. Diskusi. Ya. Nabi Isa ketemu dengan keluarganya sendiri, Nabi Yahya. Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu satu masa. Keluarga lagi. Itu ngobrol, kata Nabi. Tapi kita harus memperlihatkan apakah yang dihidupkan jasadnya dengan rohnya atau rohnya saja. Nah, hakikat ini banyak diperdebatkan, ya. Saya kira sebatas itu kita bisa memahami. Baik, ada di antara bapak-bapak yang hadir di sini juga
pertanyaan terhadap itu. Ini mungkin dari kami nih Ustaz. Dalam satu kesempatan kemarin Pak Ustadz itu menjelaskan tentang alam kubur, terutama bagaimana nasihat Nabi ketika berada di pemakaman. Nabi bertanya kalau nggak salah ya kepada para sahabat bahwa bagaimana keadaan mereka yang di dalam kubur ini tentang keinginan-keinginan mereka. Artinya sebetulnya masih banyak keinginan-keinginan orang-orang yang sekarang di dalam kubur itu terhadap apa yang ingin mereka kerjakan. Tapi karena Allah sudah menetapkan ajalnya, maka mereka diwafatkan. Dan bagaimana dengan kita? Artinya sebagai nasihat kita dalam berziarah kubur, harusnya memang kita juga memikirkan hal-hal seperti itu ya Pak Ustadz ya. Memikirkan bahwa saat ini kita punya banyak sekali keinginan-keinginan, punya sekali langkah-langkah yang kita akan lakukan. Tapi kalau kita berkaca pada ajal, maka insya Allah keinginan-keinginan itu mungkin sedikit banyak ada remnya. Nah mungkin Ustadz bisa menjelaskan kembali Ustadz bagaimana adab-adab kita ketika berada di dalam kubur. Terima kasih. Iya. Suatu hari Imam Hasan Al-Basri itu menguburkan jenazah ditemani sahabat-sahabatnya. Imam Hasan Al-Basri imam dari Baghdad, seorang imam yang terkenal sangat warok dan zuhud. Dia banyak berbicara tentang akhirat gitu ya. Ketika selesai menguburkan itu, dia bertanya kepada para sahabatnya, kira-kira kalian tahu tidak keinginan besar dari jenazah itu hari ini? Ya. Dia berkata, menurut kami jenazah itu ingin balik lagi ke dunia dan beramal seperti kita. Punya rencana ini, rencana itu, mau lakukan ini, mau lakukan itu. Ya, kata Imam Hasan Al-Basri, antumul ana fil umniyati. Ya. Pikiran-pikiran dia itu, pikiran-pikiran kalian itu sebenarnya mirip-mirip dia. Dia punya banyak agenda, punya banyak cerita, tapi mentok oleh waktu. Ya, apa yang dipikirkan oleh jenazah hari ini yang ada di layur, di mana saja, itu sama dengan pikiran kita bahwa mereka punya akan agenda. Ya. Nah, tapi satu berita penting yang perlu kita tahu Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kadang-kadang dalam riwayat itu ya, ada orang yang mengerjakan amal kecil, tapi kok dibuat surganya abadi. Padahal amalnya kecil. Ada orang yang sedikit melakukan dosa, tapi klaim nerakanya besar. Ya kan? Itu sebenarnya terkait dengan masalah waktu. Karena orang beriman itu, ya, seluruh pikirannya adalah amal soleh, kebaikan. Ya, dia sudah punya niat melakukan amal-amal besar, tapi mentok oleh waktu. Sementara orang-orang kafir itu, ya, sudah punya niat jahat, niat buruk, niat pembangkangan, niat maksiat sudah ada, tapi mentok juga oleh waktu. Ya, makanya niat walaupun kecil orang beriman itu, ya kadang-kadang kok besar sekali pahalanya. Ah, di situ masalahnya. Jadi ada keimanan yang besar dan ada kekufuran yang besar. Jangan sampai telat, itu masalahnya. Jadi inti dari cerita ini adalah jangan sampai telat. Nah, saya punya penutup cerita nih Pak tentang jangan berlama-lama. Itu disebutkan dalam kitab Al-Istizkar yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Bar Al-Qurtubi. Lahir tahun 460-an Hijriah. Dia cerita begini. Di dunia Islam itu ada seorang laki-laki yang bernama As-Sunabihi. Bapak nggak tahu As-Sunabihi kan? Unik namanya ini. As-Sunabihi ini nama lengkapnya Abdurrahman bin Usailah. Abdurrahman bin. Para ulama ketika mendiskusikan nama ini itu berbeda pandangan. Apakah dia sahabat atau tabi'in? Apakah dia sahabat atau kalau dia sahabat berarti kita nanti masukkan ke kelasnya sahabat. Tapi kalau dia tabi'in kita masukkan ke kelasnya jadi tabi'in. Beda Pak. Beda
beda keutamaan persahabatan. Tapi perlu kita tahu, laki-laki ini dia terlambat menjadi sahabat. Dia namanya tidak tercantum menjadi sahabat karena telat. Sekali lagi, dia tidak tercantum namanya sebagai sahabat karena telat. Nah, dia bercerita sendiri begini. Suatu hari, kata As-Sanubihi, Abdurrahman bin Usailah itu, kami berangkat dari Yaman dengan transportasi yang sederhana ya. Mungkin naik onta atau naik kuda gitu ya. Tujuannya ingin bertemu dengan Nabi di Madinah. Karena sahabat itu artinya orang yang semasa bertemu dengan Nabi kan. Jalan terus perjalanan itu Bapak dan Ibu sekalian. Sudah dekat masuk Madinah itu mereka singgah di sebuah kampung namanya Juhfa. Juhfa itu salah satu tempat miqat. Mereka singgah di situ. Ya, namanya juga perjalanan penuh singgah. Kecuali pesawat nggak boleh singgah di atas, tapi ada transitnya. Nah, ketika dia singgah itu dia bertemu dengan laki-laki yang datang dari Madinah. Seorang pengendara. Cerita-cerita. Kalian mau kemana dari Yaman? Kami dari Yaman berhijrah ke Madinah. Apa kata pengendara ini yang datang dari Madinah? Bapak dan Ibu sekalian. Kata dia, dafanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu khamsi layalin. Kami ini baru menguburkan jenazah Nabi 5 hari yang lalu. Perhatikan. Kami baru menguburkan jenazah Nabi 5 hari yang lalu. Coba bayangkan kalau laki-laki ini, Abdurrahman bin Usailah ini, berangkat lebih cepat. 5 hari. Berangkat 5 hari lebih cepat. Dia tidak akan menjadi tabi'in, tapi dia akan menjadi sahabat. Ya. Dia datang kepada Nabi posisinya sebagai seorang tabi'in. Tapi dia kehilangan syarafus sahabat. Keutamaan yang namanya sahabat. Hanya gara-gara telat. Hanya gara-gara telat 5 hari. Ya kan? Mau cerita satu lagi nggak Pak? Sebagai penutup. Tapi ini cerita yang belum menikah sebenarnya. Ya, yang sudah menikah juga, ya bolehlah dengar juga ya. Ya, ringan-ringan ya. Cerita ini ditulis oleh motivator Arab Saudi namanya Profesor Dr. Ahmad Asy-Syakiri dalam bukunya Arbaun 40 renungan. Ya. Belum lama saya baca, makanya saya masih ingat ceritanya. Jadi pada tahun 1800-an itu ada seorang filosofi besar. Ya, seorang filosofi besar. Seorang filosofi itu Bapak tahu sendiri kan, sangat ekspresif sekali. Apa-apa cerita lama, berfilsafat, berteori, berhikmah, panjang. Ya kan? Tapi pada waktu yang bersamaan sebenarnya ada seorang gadis cantik yang senang kepada dirinya. Tapi karena kelamaan berfilosofi, itu lupa lamar. Itu lupa melamar gadis cantik itu. Setiap bertemu kembali berbicara tentang hikmah kehidupan, hikmah ini, hikmah itu, kelamaan. Saya kapan dilamar? Ya kan? Sampai waktunya sang gadis cantik ini tidak tahan. Tidak tahan. Sampai dia berkata sendiri, saya mencintaimu, lamar saya. Nah, sudah begitu bahasanya, Pak. Iya, Pak. Kata sang filosofi ini, mohon maaf. Sampai hari ini saya belum menemukan teori filsafat. Alasan untuk menikahi Anda. Biarkan saya berpikir dulu. Ya udah pikir aja, pikir. Berpikir lama, berteori lama, berfilsafat tentang hubungan kehidupan dengan pernikahan apa ya.
Sampai kemudian dia menemukan 354 alasan untuk boleh menikah. Jadi setelah berpikir panjang merenung, sudah ada sekitar 354 alasan untuk boleh menikah. Udah boleh tuh Pak. Ya. Kalau kita kan kadang-kadang satu udah cukup, ini 300. Enggak ada alasan pun kan jadi kan. Kali 354 alasan untuk boleh menikah. Tapi perhatikan, di lain waktu, di waktu yang sama, dia juga sudah menemukan 350 alasan untuk tidak boleh menikah. Jadi setelah dia pikir panjang, dia sudah menemukan 350 alasan untuk tidak boleh menikah. Tapi boleh menikah 354. Yang menang yang mana Pak? Boleh menikah, tapi beda 4 poin. Ya. 4 poin inilah yang dibawa ke orang tua gadis cantik tadi itu. Sambil berkata, ya, saya sudah boleh menikah hari ini. Ya, gadisnya dinikahkan dengan saya. Kata ayahnya, anak saya sudah menikah setahun yang lalu. Dan sudah punya anak 2. Anda kelamaan ini kemana saja? Ternyata dia kelamaan berpikir. Kelamaan? Nah, karena kelamaan berpikir itu dia kehilangan kebaikan-kebaikan keluarga. Kebaikan tentang kecemburuan, kebaikan tentang menata emosi, menata anak, banyak kebaikan. Hanya dipakai untuk berpikir. Iya kan? Makanya kata Nabi, coba perhatikan ya. Ini arah ini diarahkan kepada orang tua sebenarnya. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau ada seorang laki-laki yang datang melamar anakmu, sudah cocok apa semua. Jangan dilama-lamain. Ya. Kenapa? Nabi menyebutkan dampaknya. Ya. Kalau ditolak, sering nolak. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Nanti akan terjadi banyak fitnah dan kemungkinan kerusakan besar. Rusak pada anaknya, rusak pada lingkungan. Perhatikan garis bawah dari hadis ini atau riwayat ini. Keterlambatan dia ya, itu mengakibatkan fitnah terjadi di mana-mana. Kecepatan. Nah, kecepatan. Nah, kalau kita di sini kan bukan 354 lagian, Pak. Tidak ada alasan pun bisa jalan. Ya. Cari-cari alasannya, ya. Nah, saya kira itu yang ya ringan-ringan bisa kita sampaikan ya. Allah alam bisawab. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz, semoga apa yang beliau sampaikan, ilmu yang beliau sampaikan menjadi kebaikan untuk Ustaz, untuk kita semua. Amin. Bisa kita amalkan. Kita doakan juga semoga Ustaz selalu dalam kondisi yang sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita. Amin amin Allahumma amin. Pada para jamaah disampaikan bahwa untuk kali ini snack berada di aula. Jadi insya Allah ada beberapa snack dan juga sedikit nanti ada acara pengenalan mengenai kepengurusan Dewan Pembina dan ramah tamah serta juga persiapan untuk Ramadan. Jadi sekali lagi kami mengundang bapak-bapak, ibu semua yang hadir di sini, nanti snacknya berada di aula. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Yasir. Bisa nama